Apakah relasi antar umat beragama di Indonesia saat ini sedang baik-baik saja? Saya bisa mengatakan tidak, karena kasus seperti pembubaran ibadah, penggerbekan terhadap ibadah non-muslim atau minoritas itu masih sering terjadi. Ya artinya apa? Sekarang ini kondisi hubungan sosial antar umat beragama Indonesia, terutama hubungan antara minoritas dan mayoritas itu sedang tidak baik-baik saja. Boleh orang mengatakan atau mengklaim bahwa tidak ada masalah hubungan antar umat beragama Indonesia. Nah, itu kan di tataran elit ya, di tataran para pemimpin. Tapi di lapangan atau di akar rumput atau di masyarakat sepertinya tidak seperti itu. Kalau hubungan antar umat beragama itu baik-baik saja, pastinya kasus-kasus seperti di Tangerang Selatan, di mana sekelompok mahasiswa Katolik sedang melakukan doa rosario, tiba-tiba digerebek oleh masyarakat setempat yang dalam tanda kutip adalah warga mayoritas. Ini kan menjadi pertanyaan. Kemudian disusul lagi juga kasus yang di Gresik, di mana ada kegiatan ibadah di rumah oleh jemaat GPIB, juga mendapatkan istilahnya apa ya, perlakuan yang tidak sopan dari warga setempat. Semuanya dengan alasan kebisingan atau dengan alasan membuat keributan. Ini sesuatu hal yang sebenarnya kalau kita praktekkan standar ini kepada cara beribadah mayoritas, pasti akan lebih banyak salahnya dari mayoritas dibandingkan minoritas. Karena kegiatan-kegiatan yang melibatkan umat beragama mayoritas itu lebih banyak orang, kadang-kadang juga menggunakan fasilitas umum yang pastinya akan mengganggu yang pertama kebisingan, yang kedua juga lalu lintas, nah yang ketiga itu juga ketidaknyamanan dari lingkungan sekitarnya akibat kegiatannya itu apabila dilakukan secara dalam waktu yang panjang. Ini yang menjadi persoalan kita. Apakah kita akan membiarkan terus-menerus kayak ini seperti terjadi? Kementerian Agama yang seharusnya sebagai wakil pemerintah yang memberikan mediasi atau memberikan jalan tengah untuk memfasilitasi setiap umat beragama atau kepercayaan di Indonesia, bukannya memberikan fasilitas yang terbaik, tapi malah justru memberikan diskriminasi kepada minoritas. Yang tentunya kalau kita perhatikan dengan pendirian rumah ibadah lewat SKP 2 Menteri, antara Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri yang membatasi umat minoritas untuk mendirikan tempat ibadah atau rumah ibadah, meskipun sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang menarik lagi adalah ketika umat mayoritas di Indonesia, mereka tinggal di wilayah yang dimana mereka menjadi minoritas di Indonesia Timur, ya, terutama di wilayah Indonesia Timur, itu tidak ada banyak masalah friksi-friksi dengan masyarakat setempat. Artinya di sini bahwa masyarakat Indonesia Timur yang mayoritas adalah non-muslim itu lebih toleran dibandingkan masyarakat yang dimana mayoritas atau agama mayoritas itu menjadi pemeluk di tempat tersebut. Justru intoleransinya lebih tinggi. Apakah ini persoalan yang berkaitan dengan dogma? Ya bisa jadi iya, tapi juga enggak. Karena sebenarnya kan wilayah Indonesia selama ratusan tahun itu banyak mendapatkan istilahnya serbuan kepercayaan agama dari berbagai agama. Jadi ada agama Hindu pernah berjaya di Indonesia, agama Buddha juga pernah berjaya di Indonesia. Artinya dua agama ini pernah mempunyai sebuah kerajaan atau pemerintahan. Kemudian juga Islam juga pernah berjaya di beberapa wilayah Indonesia. Demikian juga agama yang lain, agama Katolik juga pernah punya jejak pemerintahan di Indonesia. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan di sini masyarakat Indonesia itu sangat adaptif ya, sangat menghargai agama-agama yang masuk ke sini. Tapi menjadi persoalan justru ketika Indonesia menjadi sebuah negara modern, persoalan-persoalan untuk membatasi ruang gerak agama minoritas ini menjadi sebuah namanya persoalan politik. Tidak hanya persoalan agama lagi, tapi juga persoalan politik. Karena ada ketakutan-ketakutan bahwa
minoritas agama itu akan berkembang menjadi mayoritas. Mestinya sebagai rakyat Indonesia atau warga Indonesia, kita harus bersikap terbuka ya. Karena Indonesia ini kan memang dihuni tidak oleh mayoritas agama atau agama Islam. Perlu kita ketahui juga bahwa wilayah Indonesia Timur yang dulu dihuni oleh masyarakat non-muslim, sekarang itu komposisi atau imbangnya juga hampir seimbang. Sebenarnya bukan karena kelahiran, tapi lebih banyak karena perpindahan penduduk. Nah, ini harus menjadi catatan juga. Karena lama-lama juga akan menimbulkan masalah yang baru juga. Apabila pendatang ini akhirnya ingin menguasai tempat yang baru, pasti akan terjadi konflik yang dimana juga konflik itu juga berasal juga dari kesenjangan sosial yang ada juga di wilayah tersebut. Nah, ini harusnya kita belajar bagaimana caranya kita mengatur hubungan antar umat beragama di Indonesia ini dengan membangun sebuah mentalitas atau budaya yang menghargai sesama kita ya. Jadi tidak ada ketakutan, tidak ada rasa khawatir. Dan yang terpenting lagi adalah penegakan hukum dalam mengatur konflik antar umat beragama ini. Karena seperti kita ketahui sekarang ini aparat penegak hukum itu lebih banyak berpihak kepada agama mayoritas. Sudah menjadi rahasia umum gitu. Dalam setiap kasus konflik antara umat minoritas dengan agama mayoritas, biasanya yang menjadi korban adalah umat minoritas. Dan itu terjadi banyak kasus ya. Kita nggak usah sebutkan satu persatu, tapi jejak-jejak detailnya banyak. Nah, apakah kita akan membiarkan relasi yang tidak seimbang ini atau relasi yang tidak baik-baik ini antar umat beragama di Indonesia? Ya, pastinya kalau kita biarkan, ini akan menjadi bom waktu yang setiap saat bisa meledak. Seperti apa ledakannya, seperti apa dampaknya? Ya pasti dampaknya akan kepada soal-soal politik kenegaraan dan pemerintahan. Bukan tidak mungkin adanya disintegrasi di Indonesia. Karena sudah kita ketahui secara de facto, masyarakat, umat agama, non-muslim itu banyak berada di wilayah Indonesia bagian timur. Bukannya tidak mungkin Indonesia akan terpecah menjadi dua wilayah barat dan wilayah timur. Dengan masing-masing memegang fondasi ideologi yang berbeda. Ya, itu bukannya tidak mungkin. Jadi ancaman disintegrasi itu semakin nyata apabila kasus-kasus namanya penistaan atau namanya persekusi terhadap agama minoritas itu terus berlanjut di Indonesia. Siapapun mimpinnya tidak akan bakal bisa mengekang arus perubahan itu apabila ini tidak kita kendalikan atau tidak kita manage dengan baik. Terutama adalah soal penegakan hukum. Kalau penegakan hukum terhadap minoritas lebih tajam, ya artinya pasti akan menimbulkan kekecewaan yang luas dari umat agama minoritas. Semoga apa saya bagikan bermanfaat.